Untuk itu tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan akan Yesus Kristus, apalagi meragukan akan kebangkitannya. Karena keraguan tidak akan membawa kita kepada iman yang benar, melainkan keraguan akan terus membuat kita dalam kebimbangan. Kita bimbang akan iman kita, kita bimbang akan kepercayaan kita. Karena kalau Kristus bukan Allah, tidak mungkin Ia mengadakan pendamaian bagi dosa di dunia ini. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, segala pujian syukur kami terus naikkan di hadapan Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan dalam setiap detik kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan terima kasih Bapa, dan saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati tiap-tiap kami, baik kami yang akan menyampaikan firman Tuhan dan juga jemaat Tuhan yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berikan hikmat bagi kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami kebenaran-Mu dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-29. Sekali lagi, Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-29. Saya akan membacakan untuk kita semua dan Bapak Ibu akan membacakannya dalam Alkitab masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhan dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka dan tidak melihat, namun percaya." Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini firman Tuhan yang telah kita baca dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Saya akan memberikan satu tema bagi kita semua untuk dapat kita renungkan bersama-sama, yaitu percaya tanpa ragu. Sekali lagi, percaya tanpa ragu. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pengertian umum, keraguan adalah suatu keadaan yang tidak tetap hati, kurang percaya, kebimbangan, kebingungan, baik dalam menentukan pilihan atau mengambil suatu keputusan. Kalau kita melihat dalam teks yang telah kita baca bersama, menceritakan mengenai seorang murid Yesus, yaitu Thomas, yang tidak percaya kepada Yesus atau yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Ia mengatakan bahwa kalau ia tidak melihat, ia tidak akan percaya akan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan sebelum perikop ini, ada peristiwa di mana Yesus telah menampakkan diri kepada para murid yang lainnya dan Thomas tidak ada di sana. Sehingga setelah penampakan tersebut, kalau kita melihat, murid-murid yang lain menceritakan peristiwa tersebut kepada Thomas. Namun setelah mereka menceritakan kepada Thomas, sama sekali ia tidak percaya. Ia tidak percaya akan apa yang telah mereka ceritakan kepadanya.
Ia mengatakan bahwa sebelum aku melihat langsung, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lukanya, sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya yang telah ditikam itu, maka sekali-kali aku tidak percaya. Inilah suatu keraguan Thomas. Namun Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dua hal dari perikop yang telah kita baca dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29 ini. Yang pertama adalah sikap keraguan Thomas timbul karena ia tidak melihat langsung kebangkitan Yesus. Jadi yang pertama adalah kenapa Thomas memiliki keraguan adalah karena ia tidak melihat langsung akan kebangkitan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, ketika para murid bercerita bahwa mereka telah melihat Kristus yang telah bangkit, Thomas tidak langsung percaya. Kalau kita melihat adalah Thomas adalah salah satu murid Yesus, ketika itu pun tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Padahal Thomas yang disebut Didimus, bahkan ia mau sampai mati untuk Tuhan Yesus yang telah mati. Sehingga ia meninggalkan orang percaya lainnya dan menyendiri. Nah, ini suatu peristiwa setelah kematian Yesus Kristus. Thomas lebih memilih untuk menyendiri dan memisahkan diri dari para murid yang lainnya karena ia menyedihkan akan kematian gurunya, kematian Yesus Kristus. Ia tidak bersama dengan yang lainnya, dapat kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Ia berkata bahwa sebelum aku melihat bekas paku pada tangan Yesus, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Bapak Ibu dapat kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-25. Di sini Tuhan memahami apa yang berkecamuk di dalam hati Thomas. Karena ia telah 8 hari kemudian, ia datang lagi ke rumah itu. Kita melihat teks ini bahwa untuk meyakinkan Thomas, berkatalah Tuhan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ketika Yesus datang kembali di rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka, Tuhan menjawab apa yang sedang dirasakan oleh Thomas. Yesus berkata bahwa ketika engkau telah mencucukkan tanganmu ke dalam lambungku, ketika engkau telah mencucukkan tanganmu ke dalam lukaku, janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Setelah melihat bukti dengan mata kepalanya sendiri, kita melihat bahwa ia percaya kepada Tuhan. Ia percaya akan kebangkitan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah diberikan kepada Thomas dengan melihat Yesus secara langsung. Bahkan sehingga 8 hari kemudian Tuhan menampakkan diri kepadanya. Itu cara Tuhan untuk menjawab keraguan yang sedang dialami oleh Thomas. Dia mengalami keraguan di dalam hatinya, dia ragu. Mungkin yang diceritakan oleh murid-murid yang lain adalah salah. Tapi ketika ia melihat secara langsung, ia percaya kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Thomas yang disebut Didimus ini memang beruntung telah menemui Yesus bangkit secara langsung. Tetapi di sini marilah kita melihat pesan Yesus yang terakhir, yang sangat jelas kepada kita saat ini, yang sangat jelas kepada orang-orang yang mendengarnya pada saat itu dan juga kepada kita saat ini, bahwa berbahagialah mereka yang belum melihat namun percaya. Mungkin saat ini kita sedang berkata bahwa saya tidak percaya kepada Tuhan karena apa? Karena saya tidak pernah melihat kebangkitan Yesus, karena dia tidak pernah menampakkan diri kepada saya. Tetapi Tuhan telah berpesan bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang percaya karena telah melihat mujizat Allah. Tetapi Tuhan Yesus lebih berkenan kepada orang-orang yang mau percaya kepadanya meskipun tidak melihat mujizat atau tidak melihat tanda-tanda seperti yang dialami oleh Thomas. Karena apa? Karena semua yang telah terjadi, semua peristiwa tentang Kristus telah dicatat di dalam Alkitab. Dapat kita lihat di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-30. Para rasul telah menyaksikannya dan dampak kebangkitannya terlihat dengan kehadiran jemaat Tuhan yang ada di bumi ini. Bila saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan dan menikmati anugerah untuk percaya kepada Allah, maka tetaplah percaya. Meski kadang kita tidak menyadari begitu banyak
hal yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup kita. Banyak bukti-bukti akan kehadiran Tuhan. Banyak bukti-buktinya membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Untuk itu tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan akan Yesus Kristus. Apalagi meragukan akan kebangkitannya. Karena keraguan tidak akan membawa kita kepada iman yang benar. Melainkan keraguan akan terus membuat kita dalam kebimbangan. Kita bimbang akan iman kita. Kita bimbang akan kepercayaan kita. Yang kedua adalah sikap keraguan Thomas telah menjadi pengagungan bagi Kristus. Berdasarkan teks-teks yang telah kita baca dari atas mengatakan bahwa Tuhan telah menjawab permintaan Thomas sehingga Thomas menjadi percaya kepada Yesus, bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Thomas yang kurang percaya atau orang yang memiliki keraguan, Yesus telah datang menampakkan diri kepadanya dan memenuhi harapan sehingga ia tidak lagi membantah akan kebangkitan Kristus. Dan kita melihat bahwa dalam teks selanjutnya, dalam ayatnya yang ke-28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kalau kita melihat isi teks ini, menceritakan atau menuliskan mengenai bagaimana pengakuan Thomas setelah ia melihat Yesus secara langsung. Ketika Yesus menampakkan diri kepadanya, ia membuat suatu pengagungan kepada Allah, yaitu dia mengatakan, "Ya Tuhan, ya Allahku." Ini adalah suatu pengakuan yang luar biasa, di mana sebelumnya Thomas adalah seorang yang meragukan akan kebangkitan Kristus, tetapi dia begitu mengagukan Tuhan karena telah melihat akan kebangkitan Kristus. Ia mengakui Yesus adalah Allah. Karena kita melihat pengakuan Thomas mengenai Tuhan dan Allahku, ini adalah suatu memberikan pengertian bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati dan juga melebihi Tuhan, melebihi Tuhan, melebihi segala yang tertinggi di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keraguan Thomas ketika telah dijawab oleh Tuhan, dia membuat suatu pengagungan bagi Tuhan. Jikalau kita merasa saat ini meragukan akan iman kita, mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita menundukkan keraguan kita di bawah otoritas Allah. Kalau kita masih meragukan Tuhan, banyak hal-hal yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Banyak hal-hal yang menjadi alasan kita kenapa kita harus percaya kepada Tuhan. Kenapa kita harus meninggikan Tuhan. Kenapa kita harus mengagungkan Tuhan. Begitu banyak hal yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita dapat belajar dari sini bahwa kepercayaan iman kita adalah iman yang benar ketika kita benar-benar percaya kepada Kristus. Sekalipun kita tidak melihat secara langsung akan peristiwa-peristiwa yang ajaib, tapi kita percaya kepada Tuhan karena kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, maka iman kita akan benar. Kepercayaan kepada Yesus, kepercayaan akan kebangkitan Tuhan, kepercayaan akan kematian Yesus Kristus. Kita harus tahu bahwa itu adalah landasan iman kita, landasan iman Kristen yang sangat penting bagi keselamatan kita. Karena kalau Kristus bukan Allah, tidak mungkin ia mengadakan pendamaian bagi dosa di dunia ini. Kealahan Yesus tampak nyata di dalam karya dan di dalam mujizat-mujizatnya yang dia telah kerjakan di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar bersama-sama bahwa ketika kita mau beriman kepada Tuhan, jangan sekali-kali kita memiliki keraguan. Karena apa? Banyak hal yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Dan Tuhan, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, patut kita percaya. Mari kita bersama-sama memiliki keteguhan iman di dalam Tuhan, tanpa kebimbangan apapun. Mari kita terus mengandalkan Tuhan. Mari kita terus membuat Tuhan berotoritas di dalam kehidupan kita, dan tidak mengandalkan keraguan yang sedang mungkin kita alami saat ini. Mari kita percaya kepada Tuhan tanpa ragu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur akan kebenaran Tuhan yang telah menegur kami pada saat ini. Kami tahu bahwa sering dalam kehidupan kami mengalami keraguan, baik dalam menjalani hari-hari kami, bahkan dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami. Beri hikmat bagi kami ya Tuhan. Engkau berikan Roh Kudus-Mu bagi kami sehingga kami dapat percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Karena ketika kami percaya kepada Tuhan tanpa tuntunan Roh Kudus-Mu, kepercayaan kami adalah sia-sia. Tetapi kami akan percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.